Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Zainal Abidin Muhja. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadilah dari Lokal A3. Di sini saya bakal mempresentasikan materi iman. Apa yang dimaksud dengan iman? Secara etimologi, pengertian iman diambil dari kata kerja amana dan yu'minu, yang artinya ialah percaya atau membenarkan. Dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 62 menyebutkan bahwa pengertian iman ialah membenarkan. Sementara dalam hadis disebutkan bahwa pengertian iman ialah ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota tubuh. Secara istilah adalah tambatan hati yang diucapkan dan dilakukan merupakan satu kesatuan. Iman memiliki prinsip dasar segala isi hati, ucapan, dan perbuatan sama dalam satu keyakinan. Maka orang beriman adalah mereka yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya, dan segala tindakannya sama. Hal inilah yang disebut dengan orang yang jujur atau orang yang memiliki prinsip. Dengan begitu, pengertian iman adalah meyakini atau mengakui sesuatu dengan lafal dan membenarkannya dengan kesungguhan hati, kemudian mengamalkannya dan berkata baik atau berperilaku baik sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengertian rukun iman dalam pandangan Islam adalah meyakini bahwa nabi dan rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman kepada manusia di bumi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika malaikat Jibril menyaru menjadi seorang laki-laki, ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Rasulullah SAW menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Orang tadi Jibril berkata, "Engkau benar." Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan 6 rukun iman yang mesti diyakini seorang muslim sebagai berikut. Pertama, iman pada Allah Subhanahu wa taala. 2, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada adanya rasul-rasul. Yang kelima, iman adanya hari kiamat. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar, adanya takdir baik dan buruk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, kita mengenal bahwa pengertian iman itu mengandung arti percaya atau meyakini terhadap sesuatu. Imam Malik Asy-Syafi'i dan ahli hadis lain menyebutkan bahwa pengertian iman ialah pembenaran hati, pengakuan lisan dan amal dari seluruh anggota badan, di mana seseorang yang beriman akan terlihat dari cara ia mengerjakan amalan ibadahnya. Selain pengertian iman tadi, beberapa ulama juga berpendapat bahwa iman merupakan sebuah pengakuan yang dilafalkan oleh lisan, lalu dibenarkan dengan hati. Syafi'i menyebut bahwasannya iman seseorang dapat bertambah jika senantiasa bersikap taat kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala, ataupun berkurang karena melakukan perbuatan maksiat. Pengertian iman tergambar dari perkataan seseorang. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwasannya pengertian iman dalam pandangan agama Islam ialah meyakini atau mengakui sesuatu dengan lafal dan membenarkannya dengan kesungguhan hati, kemudian mengamalkannya dengan berkata baik atau berperilaku baik sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sendiri telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim sebagai berikut. Pokok keimanan memiliki cabang yang banyak. Setiap cabang adalah bagian dari iman. Salat adalah cabang keimanan. Begitu pula dengan zakat, haji, puasa, dan amalan-amalan hati seperti malu, tawakal, jujur adalah cabang iman. Pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim tadi juga didasarkan pada Rasulullah SAW yang juga telah menjelaskan bahwasannya saat kita melakukan amalan baik sekecil apapun, hal tersebut bisa dianggap sebagai bentuk iman atau ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis berikut, Rasulullah SAW bersabda, "Iman itu ada 73 sampai 79 atau 69 cabang. Yang paling utama adalah perkataan La ilaha illallah,
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu itu adalah sebagian dari iman. Baiklah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.